Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Arbi Yudotama, NIM H1051 Saya dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah modul praktikum. Uh, Kalau yang sebelumnya itu kan, itu saya maaf nih kalau sebenarnya kalau saya buatnya itu kan mundur gitu kan. Sebelumnya waktu itu ada saya buat itu modul 4 gitu kan. Nah, ini saya sengaja loncatin gitu kan. Modul 4 dulu. Jadi ini saya lanjut ke modul 3 gitu. Yang sebelumnya modul 4. Nah, jadi untuk modul 3 kali ini saya mengambil temanya untuk temanya sendiri. Itu temanya tentang teorema superposisi. Nah, kira-kira apa sih gitu kan tujuannya gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri gitu. Di sini untuk tujuannya itu melalui percobaan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menggunakan teorema superposisi pada rangkaian listrik. Nah, jadi untuk tujuannya itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita dapat memahami apa sih teorema superposisi itu pada rangkaian listrik itu seperti apa gitu kan, dan bentuk-bentuknya itu seperti apa gitu. Nah, jadi untuk rangkaiannya sendiri gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk lanjutannya sendiri gitu kan. Jadi untuk lanjutannya itu ada prosedur percobaan. Nah, jadi untuk prosedur percobaannya sini kita disuruh menggunakan aplikasi Tinkercad. Nah, jadi untuk mungkin buat kawan-kawan yang belum daftar atau register aplikasi website Tinkercad, itu bisa dicoba, bisa didaftar dulu, register dulu, dan silakan yang sudah punya akunnya silakan login dan buka aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa rangkaian, gambar-gambar beberapa rangkaian yang sudah dipaparkan di dalam modul. Nah, di sini sudah ada tiga modul, ada tiga rangkaian. Nah, pada tiap-tiap rangkaian ini memiliki gambar yang mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang sama gitu kan, tapi dengan posisi ini kapasitor yang berbeda gitu. Nah, di sini untuk rangkaian pertama itu ada dua kapasitor, ada di kiri, ada di kanan. Dan di rangkaian kedua itu ada di sebelah kanan aja gitu. Dan untuk yang rangkaian ketiga itu di sebelah kiri. Nah, jadi bermacam-macam gitu. Nah, jadi pada prosedur percobaan kali ini itu yang pertama gitu kan. Jadi yang pertama itu simulasikan rangkaian seperti pada gambar-gambar berikut. Uh, jadi berikan nilai yang berbeda untuk masing-masing resistor pada sumber tegangan. Nah, jadi untuk rangkaian pertama ini gitu kan. Jadi kita langsung lakukan aja gitu kan. Kita langsung uji coba aja gitu kan, langsung praktikum. Nah, jadi untuk rangkaian pertama di sini saya sudah menyediakan untuk modul 3 rangkaian 1. Nah, di sini udah saya sudah rangkaikan dan sudah saya buat sedemikian rupa gitu kan. Karena kalau saya buatnya bertahap gitu kan, itu akan memperlama waktu durasi. Nah, jadi untuk yang rangkaian pertama di sini seperti ini bentuknya, model rangkaiannya seperti ini. Nah, mungkin untuk kawan-kawan ataupun yang sedang menonton video ini, kalau mungkin ada yang salah gitu kan, itu mungkin silakan dikoreksi ataupun bisa di komentar gitu kan. Kalaupun ingin berkomentar silakan. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi untuk posisi R1-nya itu yang seperti yang saya kursor ini, saya tunjukkan di kursor. Nah, untuk R2-nya di tengah, untuk R3 ini di sebelah kanan. Nah, jadi kita langsung sebutkan aja gitu kan, apa-apa saja komponen yang tersedia dan apa-apa saja
nilai-nilai dan berapa saja gitu kan nilai-nilai yang diinputkan di dalam resistor. Nah, oke. Jadi kalau saya lihat di sini ada beberapa komponen gitu kan, beberapa komponen diantaranya itu ada 3 multimeter, ada 3 resistor, dan ada 2 power supply. Nah, jadi untuk posisi rangkaiannya gitu kan. Nah, jadi untuk jalur alurnya gitu kan, itu dari power supply yang pertama di sini kan. Power supply yang pertama di sini saya anggap itu dari sebelah kiri. Nah, dari sebelah kiri ini itu power supply pertama gitu kan. Nah, dari kabel yang pertama ini itu kabel merah gitu kan. Ini saya arahkan. Ini saya arahkan pakai kursor mouse. Nah, di sini saya arahkan melalui resistor yang satu itu menuju ke multimeter yang di sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri. Yang nomor 1 sebelah kiri. Itu ke jalur inputan ke positif. Nah, terus lanjutannya lagi itu ada di bagian negatif. Kabel negatif ini saya arahkan itu menuju ke jalur multimeter kedua, ke negatif juga. Begitu pula selanjutnya dengan positifnya. Nah, untuk positifnya sendiri ini saya arahkan itu melalui resistor R3. Itu saya arahkan ke power supply negatif ya, sini ya. Bentar ya. Ini kayaknya negatif ya. Positif negatif. Kayak sini negatif sini kan. Nah, itu pokoknya di kabel merah ini gitu. Di kabel merah ini itu di power supply 2. Nah, selanjutnya ini saya arahkan kembali gitu kan di bagian ini negatif ya. Yang tadi berarti positif. Berarti yang di bagian negatif ini dari power supply 2 itu saya arahkan lagi. Saya arahkan ke multimeter ke bagian negatif. Power supply multimeter yang ketiga yang di bawahnya gitu. Nah, di sini itu ada yang namanya itu di bagian negatifnya, di bagian negatif di sini bagian positifnya di sini saya arahkan melalui melewati gitu kan, melewati resistor 2 dan berakhir ke jalur ke multimeter kedua gitu. Di posisi inputan negatif kabel hitam. Nah, di sini yang di bagian negatifnya lagi itu saya arahkan lagi gitu kan dari multimeter 3 yang bawah ini itu kembali ke power supply yang pertama gitu di bagian jalur hitamnya. Nah, oke. Jadi untuk rangkaian pertama itu alurnya seperti itu. Jalurnya seperti yang saya arahkan tadi menggunakan kursor mouse ini. Jadi untuk rangkaiannya seperti itu. Untuk rangkaian pertamanya gitu kan. Nah, oke. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Jadi untuk yang kedua itu ukur tegangan V dan arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Nah, jadi perintah yang kedua, di sini kita disuruh ukur tegangan V dan arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Nah, di sini kita tinggal run saja gitu. Pada rangkaian pertama gitu. Nah, di sini kita tinggal run. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya gitu. Dari hasil yang multimeter yang pertama gitu. Multimeter yang pertama di sini ada tertampil gitu kan hasil memunculkan output 300 mA. Nah, itu yang pertama, untuk yang multimeter yang pertama gitu kan. Dan untuk multimeter yang kedua itu ada 167 mA. Kemudian untuk yang multimeter yang ketiga itu ada 467 mA. Nah, jadi dari masing-masing multimeter ini memiliki hasil yang berbeda gitu. Dan untuk power supply-nya sendiri, di sini saya menggunakan settingan voltasenya itu 10 volt untuk yang power supply yang pertama. Dan untuk power supply yang kedua itu 7 volt. Dan untuk hambatannya sendiri itu yang power supply pertama itu 300 mA. Sedangkan yang power supply kedua itu 167 mA. Ya lumayan
kurang lebih lah gitu kan, kurang lebih selisihnya gitu kan. Nah, dan untuk value-nya di sini saya menggunakan nilai default gitu kan. Ini default-nya tuh bukan nilai default ya. Nah, di sini untuk default-nya gitu kan, untuk default sendiri kan 5 dari aplikasinya gitu kan. Nah, di sini untuk R1-nya sendiri saya untuk value-nya yang R1 itu ada 10. Dan untuk yang resistor yang R2-nya itu 15. Sedangkan yang R3 ini 0 ya. Kita tinggal tambahin aja gitu kan, misalnya 12 lah gitu kan. Nah, kosannya ini 12 berarti kan otomatis ini secara otomatis dari masing-masing multimeter itu bertambah gitu kan. Yang ini jadi 367, yang multimeter kedua jadi 55,6, dan yang ketiga itu jadi 422 mA gitu. Nah, untuk rangkaian pertama tuh seperti ini gitu kan. Hasilnya gitu kan. Kemudian ubah rangkaian jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi pada rangkaian ketiga gitu kan, kita disuruh ubah gitu kan. Kita disuruh ubah menjadi seperti rangkaian kedua gitu. Nah, untuk yang kedua gitu kan, itu ini saya sudah buat seperti ini gitu kan. Untuk tampilannya rangkaian keduanya seperti ini. Dengan posisi resistor 1, 2, dan 3-nya itu berpindah yang mungkin agak kurang lebih lah gitu kan. Mungkin hanya digeser posisinya gitu kan. Tapi yang membedakan di sini gitu kan, pada rangkaian kedua itu power supply kita buang 1. Jadi di sini kita menggunakan 1 power supply. Nah, jadi untuk rangkaian kedua ini udah saya buat seperti ini gitu kan. Nah, jadi untuk yang bagian rangkaian kedua ini gitu kan, kita lanjut ke modulnya, ulangi langkah kedua. Oke, jadi untuk rangkaian kedua gitu, kita ulangi langkah kedua. Berarti kita jelaskan seperti pada langkah pertama gitu. Itu pada rangkaian pertama. Nah, jadi untuk rangkaian kedua. Nah, di sini sudah jelas ya untuk komponen-komponennya, dan masing-masing resistor itu 3, multimeter 3, yang hanya membedakannya itu power supply itu cuma 1. Dan untuk rangkaiannya sendiri itu seperti ini. Dan untuk alurnya itu bisa dilihat gitu kan. Untuk jalur yang kabel hitamnya di mana gitu kan. Dan untuk yang pertama gitu kan, itu saya alirkan itu dari kabel merah ini, dari yang ini power supply yang titik merah ini gitu kan. Nah, dari titik merah ini saya alirkan, saya gariskan gitu kan, menghubungkan ke R3. Nah, dari R3 ini saya sambungkan kembali ke multimeter yang dekat sebelah R3 gitu. Nah, mungkin perlu dicatat gitu kan. Kalau kita menghubungkannya gitu kan, menghubungkan antar kabel gitu kan, itu harus kalau bisa sama-sama pas warnanya. Warnanya itu harus sama-sama gitu. Jadi nggak boleh merah sama hitam gitu. Jadi kalau kita merah sama hitam gitu, maka mungkin akan terjadi error gitu. Error atau mungkin terjadi kesalahan atau konsleting gitu. Biasa kalau dalam perancangan alat biasanya gitu kan, itu biasa perlu diperhatikan lagi gitu dalam sistem penyusunan kabel, dalam sistem perangkaian istilahnya perangkaian kabel tuh harus diteliti lagi gitu. Jadi kalau bisa merah sama merah, hitam sama hitam. Oke, kita lanjut ke praktikumnya lagi. Jadi selanjutnya gitu kan, dari multimeter yang sebelah R3 ini kita sambung lagi gitu kan. Itu kita sambung ke jalur negatifnya, itu titik hitam. Nah, itu saya sambungkan lagi di sini itu ke
bagian multimeter yang sebelah R1. Nah, itu dari titik hitam ke titik hitam gitu. Oke, nah, terus kita lanjutkan. Itu dari titik merah, itu saya alirkan lagi ke resistor pertama. Nah, jadi dari resistor pertama ini dihubungkan, tuh dari titik merah ini kita hubungkan ke R1 menuju ke multimeter ke yang di sini ke hitam ya. Oke, mungkin di sini ada terjadi mungkin kesalahan gitu kan. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan gitu kan. Kalau dari sambungan dari kabel merah ke kabel hitam itu kan, itu nggak menutup kemungkinan itu bisa masuk atau bisa nggak support gitu. Ibaratnya kayak kurang gimana ya? Kayak kurang cocok lah ibaratnya gitu. Nah, di sini untuk sistemnya tuh saya buat seperti ini gitu kan. Nah, itu nggak menutup kemungkinan tuh bisa cocok atau nggak cocok, itu tergantung gitu. Tapi nggak semuanya tuh bisa gitu. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini saya ada R1 gitu kan. Nah, untuk R1-nya di bagian multimeter selanjutnya itu ada di bagian positif. Ini saya alirkan ke R2. Nah, untuk R2-nya sendiri saya alirkan kembali gitu kan dengan kabel yang hitam ini. Oke, mungkin di bagian yang bagian multimeter ini mungkin agak sedikit berbeda gitu kan. Untuk dari bagian perancangan kabelnya. Oke, jadi untuk hasil untuk terakhirnya itu kan ada bagian ini menuju ke penutup power supply-nya. Nah, di bagian ini harus ini sama-sama hitam juga ya. Oke, jadi setelah semuanya kita sambung-sambung, nah di sini udah ditentukan juga posisi R1, R2, R3 di mana juga. Nah, kita lanjutkan ke bagian value-nya. Oke, jadi di bagian value-nya sendiri itu ada. Nah, di bagian value-nya di sini tertera nilainya itu 10, R1-nya, R2-nya itu 15, kemudian itu R3-nya itu 5. Nah, jadi untuk yang bagian rangkaian kedua ini udah lumayan kompleks, sudah saya buat ginian. Jadi tinggal kita coba. Oke, kita sudah coba, kita tidak melakukan simulasinya. Jadi untuk hasilnya di sini sudah tertampil gitu kan. Untuk di bagian multimeter yang pertama ini sudah R1 itu tertampil outputnya itu minus 384 mA. Ini karena minus gitu kan. Nah, karena di sini nilainya rata-rata mili kan. Di sini ada minus 382 mA, ada 636 mA dan ada 255 mA. Nah, kenapa miliampere semua gitu kan? Nah, karena gitu kan di bagian settingan masing-masing multiampernya itu di sini saya setting menggunakan ampere. Jadi bukan resistor. Oke. Jadi untuk hasilnya seperti ini, dan untuk power supply-nya di sini saya menggunakan settingan default-nya itu 7 volt tegangannya. Dan untuk ampere hambatannya gitu kan itu 636 mA. Nah, itu untuk rangkaian kedua. Oke, kita lanjut kembalikan ke modul. Nah, kita kembalikan ke modul. Jadi pada langkah selanjutnya itu ubah lagi rangkaian menjadi seperti gambar berikut. Nah, berarti untuk rangkaian selanjutnya itu rangkaian ketiga itu posisinya kita ubah gitu kan. Dari power supply yang tadinya di sebelah kanan itu saya rubah menjadi sebelah kiri. Tapi dengan catatan posisi yang dari R3 sama R2-nya ini tetap sama. Mungkin kita lihat, oke. Nah, itu posisinya tetap sama gitu kan. Dari I1-nya itu sama I1 I2-nya itu tetap berlawanan arah gitu kan. Menuju ke arah tengah gitu kan.
Sedangkan untuk yang I3-nya ini dia ke arah ke bawah. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian ketiga. Jadi untuk percobaan selanjutnya itu rangkaian ketiga, ulangi kembali ke langkah kedua. Oke. Nah, kita lanjutkan ke langkah kedua. Jadi untuk bagian rangkaian ketiganya itu seperti ini. Jadi power supply-nya itu saya ubah posisinya tuh sebelah kiri sesuai dengan apa yang sudah sudah diposisikan di sebelah sini gitu. Nah, oke, jadi untuk yang bagian bagian rangkaiannya itu seperti ini gitu kan. Jadi posisi rangkaiannya. Jadi untuk yang bagian bagian power supply itu sebelah kiri. Mungkin untuk komponennya sendiri gitu kan. Jadi untuk komponennya itu ada mungkin kurang lebih sama gitu kan, sama seperti yang pada modul 2. Nah, mungkin yang membedakannya sedikit gitu kan, mungkin terletak pada posisinya, tapi untuk secara komponennya itu kurang lebih kayak rangkaian pada rangkaian kedua. Oke, jadi mungkin di sini belum ada pengaturan posisinya. Jadi di sini kita langsung buat aja gitu kan. Posisinya tuh di mana untuk R1 sama R2, R3-nya gitu. Nah, untuk posisi R1-nya sendiri gitu kan. Untuk posisi R1-nya bentar ya. Oke. Nah, untuk posisi R1 itu posisinya di sebelah sini. R1. Kemudian untuk posisi R2-nya di tengah sini. Oke. Terus posisi R3-nya di sebelah sini. Oke, setelah kita dapatkan dari masing-masing posisi di multimeternya gitu kan, itu tinggal kita sesuaikan gitu kan pada modul. Jadi oke, ulangi pada langkah kedua. Jadi untuk yang R1-nya gitu kan, yang resistor pertamanya gitu kan. Nah, ini untuk resistor pertama. Ini resistor, maaf. Ini untuk keterangannya itu bagian resistor, bukan di bagian multimeternya. Maaf kalau ada kesalahan atau typo. Jadi untuk value-nya sendiri gitu kan. Untuk R1-nya itu di sini value-nya itu ada 10. Resistennya itu 10 gitu kan. Dan kemudian untuk yang kedua gitu kan, R2-nya itu 15. Oke, mungkin kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, rangkaian sebelumnya untuk value-nya. Dan untuk yang bagian power supply-nya sendiri gitu kan, voltase di sini saya ubah menjadi 10 volt. Itu untuk settingan default-nya. Nah, mungkin langsung aja kita coba gitu kan, kita simulasikan seperti apa hasilnya dan kita lihat, dan inilah hasilnya gitu. Jadi untuk multimeternya sendiri gitu kan, itu settingannya saya mau ubah menjadi ampere, tidak untuk resistor. Jadi kita samakan seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk yang bagian multimeter pertama itu tertera 727 mA. Nah, yang kedua itu yang bagian sebelah R3 itu tertera minus 545 mA. Untuk yang ketiga sebelah R2 itu ada 182 mA. Nah, jadi untuk hasilnya gitu kan, untuk hasil perhitungannya itu nanti saya sudah buat di dalam laporan, tepatnya itu di dalam analisis data, lebih ke penjelasan lah gitu kan. Nanti di situ dalam modul di sini kan udah ada oke. Di sini ada tabel pengamatan juga, terus di sini ada bandingkan hasil perolehan perhitungannya gitu. Nah, di sini nanti untuk hasil perhitungannya itu kita membandingkan gitu, membandingkan dari hasil rangkaian 1, ini kan dari 1, rangkaian 2, dan rangkaian ketiga gitu.
Nah, itu nanti kita tinggal bandingkan berapa sih mungkin ataukah adakah selisihnya gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya gitu kan. Mungkin untuk selengkapnya itu bisa untuk selengkapnya bagian perhitungan itu saya letakkan di bagian laporan modul, di bagian tabel pengamatan, lebih tepatnya itu di analisis data dan serta penjelasan yang mungkin saya jelaskan berdasarkan tahap per tahapnya gitu. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dari 3 rangkaian yang saya jelaskan tadi, mungkin itu menjadi penutup untuk untuk praktikum uji coba modul 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video saya yang mungkin agak panjang ini gitu kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, mungkin yang selebihnya itu dari yang di atas. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya bagikan. Jangan lupa di like serta di komen dan subscribe video saya. Mungkin apabila ada yang mungkin bisa di request, dan mungkin semoga apa yang bisa saya jelaskan itu lebih membangun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.